Apa udah dengar? Terdengar suara? Sudah. Sudah ya. Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman rekan seperjuangan. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di mana di sini adalah yaitu prinsip perkembangan kurikulum dengan subtopik prinsip prinsip efektivitas. Di mana anggota kelompok kami sendiri yaitu terdiri dari saya sendiri Nurul Hidayat sebagai moderator, kemudian ada beberapa teman saya yaitu eh, Putri Nurul Safitri, Rania Antara Isra, kemudian Rini Rahmadina, Saifiatur Rahmah, kemudian Siti Muntasiro. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa saja yang menjadi pokok pembahasan kami ini? Ya, yang pertama adalah pengertian efektivitas. Kemudian yang kedua, pokok yang kami bahas adalah prinsip efektivitas. Kemudian yang ketiga, komponen prinsip efektivitas. Kemudian implementasi prinsip efektivitas. Nah, sudah kita ketahui bahwa efektivitas itu berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu efektif yang berarti maju atau mujur. Kemudian secara Wikipedia berasal dari kata efektif berarti berhasil atau berguna. Nah, kemudian di sini efektif juga berarti menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian hasilnya mungkin mendekati sasaran berarti tinggi efektivitasnya. Kemudian menurut Wijowisoto tahun 2006 bahwa mengartikan efektivitas ini terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif ini menurut beliau yaitu berhasil, tepat, dan manjur. Nah, kemudian selanjutnya menurut Barara, efektivitas itu berarti suatu yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Baik, selanjutnya pemateri selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Putri Nurul Safitri kepada teman kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya cakupan sana mundur. Baiklah, selanjutnya cakupan prinsip efektivitas, di mana efektivitas mengajar guru. Guru ini mencakup sejauh mana seorang guru melakukan kegiatan belajar, mengajar yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, efektivitas belajar siswa, di mana efektivitas belajar ini menyangkut sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan telah dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang ditempuh. Selanjutnya akan jelaskan, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Fitri. Kemudian pemateri selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rania Antara Isra. Kepada teman kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya itu tadi untuk pemateri sebelumnya sudah menyampaikan bahwa cakupan prinsip efektivitas terdiri dari dua aspek, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Nah, untuk dalam aspek mengajar guru, apabila masih kurang efektif dalam mengajar, maka hal yang dapat dilakukan yaitu terdapat 4 hal, yaitu yang pertama, perlu menguasai keahlian dan keterampilan dalam mengelola dan melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedua, yaitu guru dapat melaksanakan pelatihan maupun workshop, di mana pelatihannya bisa berupa pelatihan dalam penggunaan teknologi ataupun aplikasi yang nantinya bisa digunakan untuk pembuatan media pembelajaran.
Yang kemudian pelatihannya dapat dilakukan seperti pelatihan public speaking, kemudian pelatihan ice breaking untuk pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu dapat berupa kelengkapan sarana dan fasilitas pendukung, dan yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran, di mana evaluasi pembelajaran ini adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan data ataupun informasi tentang hasil pembelajaran yang nantinya bisa dilakukan penilaian maupun perbaikan pada pembelajaran selanjutnya, di mana seorang guru bisa melihat apakah suatu pembelajarannya sudah efektif maupun belum dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kami Rania. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman kami Rini Rahmadina. Kepada teman kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu terkait aspek belajar siswa apabila masih kurang efektif. Maka dalam belajar siswa, hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama mengembangkan kurikulum terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang telah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif yang dapat dicapai dengan menyesuaikan bahan pengajaran dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik serta lingkungan, dan adanya dukungan sarana dan prasarana yang menandai serta metode yang tepat. Tentunya seperti yang kita ketahui, setiap guru memiliki patokan pada suatu kurikulum. Apabila kurikulum tersebut mengarahkan anak pada minat dan bakatnya, otomatis guru akan menjadi orang terdekat siswa yang mengarahkan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, kurikulum yang baik adalah yang tidak mengekang, artinya jangan sampai peserta didik merasa terkekang karena guru mereka berada di posisi yang peran utama, yaitu sebagai fasilitator dalam belajar di sekolah. Apabila hal tersebut terjadi, akan mengakibatkan siswa menjadi tidak berani mengeluarkan pendapat mereka dan tidak menanamkan jiwa kritis pada siswa. Baiklah, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Rini. Kemudian untuk materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh teman kami, Saifiatur Rahmah. Kepada teman kami persilahkan. Saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu ada di sini yang pertama komponen prinsip efektivitas. Yang pertama di sini ada unsur-unsur yang mendukung kegiatan pembelajaran efektif, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, mengembangkan sistem pengajaran dan evaluasi dan penilaian. Nah, untuk yang kedua, itu ada langkah-langkah yang disusun dalam perencanaan pembelajaran, yaitu merumuskan tujuan khusus pengalaman belajar, kegiatan belajar-mengajar, orang-orang yang terlibat, alat dan bahan, serta perencanaan evaluasi dan pengembangan. Kemudian, dari prinsip ini, ada juga prinsip dasar, yang dimana ada di sebuah kurikulum. Prinsip ini juga bisa dikatakan sebagai rohnya sebuah kurikulum. Artinya, apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum, maka kurikulum tersebut tidak ada artinya. Kurikulum ini menjadi tidak bermakna. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian ada juga relevan dalam kebutuhan dan karakteristik siswa. Artinya, suatu kurikulum harus sesuai dengan potensi intelektual, mental, emosional, dan fisik para siswa. Sekian dari saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kami Saifi. Untuk materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh teman kami Siti Muntasiro. Kepada teman kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan atau mencontohkan tentang implementasi prinsip efektif.
Nah, salah satu contoh dari implementasi prinsip efektif dalam pembelajaran pada sekolah menengah pertama atau SMP yaitu di Darul Quran Aceh yang menggunakan kurikulum 2013. Nah, berdasarkan situasi saat ini, untuk jenjang kelas 7 hanya diberikan pembelajaran agama Islam saja, tanpa materi pelajaran umum seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan lain-lain. Kemudian saat naik ke jenjang kelas 8, nah siswa tersebut baru diberikan mata pelajaran dengan buku pelajaran yang berisikan materi pelajaran umum kelas 7 dan kelas 8. Nah, menurut analisa kelompok kami, kebijakan ini akan memberatkan peserta didik saat berada di kelas 8, dikarenakan kegiatan pembelajaran yang sangat padat. Dikhawatirkan kegiatan pembelajaran pada kelas 8 tidak berlangsung secara efektif. Nah, hal ini juga menarik perhatian kami karena bagi kelas 7 yang tidak memiliki mempelajari mata pelajaran umum. Nah, jika dibandingkan dengan sekolah umum lainnya, ditakutkan jika lulusan sekolah ini tidak bisa bersaing dengan lulusan sekolah umum lainnya yang diberikan bekal yang cukup setelah lulus master studi. Next. Namun, keadaan di lapangan itu tidak sesuai dengan yang kami khawatirkan. Nah, peserta didik yang ada di Sekolah Darul Quran Aceh malah dikategorikan sebagai sekolah yang berprestasi. Nah, hal ini dilihat dari beberapa siswa yang mampu bersaing dengan siswa di sekolah lainnya dengan mengikuti berbagai lomba dan alhamdulillah meraih kemenangan. Nah, kemenangan tersebut diraih dengan berbagai bidang studi pelajaran yang umum dan setelah dianalisa kembali mengapa hal tersebut dapat terjadi. Nah, rupanya sekolah tersebut memberikan fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh siswa. Misalnya, ketika siswa tersebut mendapatkan pelajaran bahasa Inggris di kelas 8, nah sebagai mata pelajaran umum, maka sekolah itu langsung mendatangkan pengajar dari kampus Inggris yang memang sangat berkompeten. Kemudian contoh lainnya itu dari kegiatan ekstrakurikuler, pemanahan. Nah, kemudian sekolah itu langsung mendatangkan pelatih yang mumpuni. Nah, hal ini sesuai dengan efektivitas guru yang perlu menguasai keahlian dan keterampilan dalam mengelola dan melaksanakan proses belajar dan mengajar yang dapat ditingkatkan dengan kegiatan pembinaan yang baik. Next. Dan ini merupakan lampiran atau bukti fisik dari prestasi yang diraih oleh siswa atau peserta didik yang ada di Sekolah Darul Islam Aceh. Dan yang ini, yang perempuan ini, siswa perempuan ini adalah siswa yang meraih kemenangan juara 2 kaligrafi. Kemudian yang selanjutnya ini ada laki-laki, siswa laki-laki ini adalah memenangkan lomba berpidato bahasa Inggris dan memenangkan juara 1. Kemudian yang di tengah ini adalah jadwal mata pelajaran kelas 7 SMP yang mana pada jadwal mata pelajaran tersebut siswa kelas 7 tidak ada mata pelajaran umum, hanya mata pelajaran Islam saja. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah berpartisipasi untuk menjelaskan kepada teman-teman kita. Selanjutnya, dari segi pertanyaan kami buka barangkali 1 sampai 3 orang. Kepada teman kami, mungkin ada yang bertanya, kami persilakan dengan segala hormat. Bagi pertanyaan pertama, tolong sebutkan namanya. Izin moderator. Baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Dedinda Ramadiani dari kelompok 1 ingin bertanya. Nah, cakupan prinsip efektivitas yang Anda jabarkan tadi ada efektivitas mengajar guru dan belajar siswa. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengintegrasikan dua cakupan prinsip efektivitas tersebut, serta bagaimana acuan yang Anda
eh, dapatkan untuk menilai bahwa kurikulum itu efektif untuk dilaksanakan di sekolah misalnya. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kami Kak Widya. Selanjutnya kepada partisipasi teman-teman kelompok dari Kak Fitri, mungkin bisa menjawab. Maaf moderator, saya Dea dari kelompok 1. Baik, terima. Selanjutnya kami persilahkan lagi. Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Widya Dena Octavia dari kelompok 5. Nah, tadi telah dipaparkan mengenai efektivitas belajar peserta didik. Nah, yang saya tanyakan, sebagai guru, bagaimana cara kita melihat efektivitas belajar peserta didik kita? Baik, terima kasih, moderator. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, opsi yang ketiga, kami persilahkan. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin kami akan mulai menjawabnya kepada Kak Fitri. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dea kelompok 1, yang dimana cakupan prinsip efektivitas, ada efektivitas mengajar guru dan belajar siswa. Bagaimana cara mengintegrasikan dua cakupan prinsip efektivitas tersebut, serta bagaimana acuan yang menilai bahwa kurikulum itu efektif dilaksanakan. Baiklah, saya akan menjawab. Untuk melaksanakan dan mengetahui bahwa adanya pembelajaran yang efektif tentunya didukung oleh beberapa faktor. Antara lainnya adalah dengan kata lain bahwa ketiga faktor tersebut tidak bisa dipisahkan. Untuk mengidentifikasi bahwa adanya keefektivitasan seorang guru tentunya dapat dilihat dari anak didiknya. Di antaranya yang pertama, segala perencanaan pembelajaran berjalan dengan baik, tepat waktu. Yang kedua, siswa tentunya kerja pendidik atau guru. Yang ketiga, siswa merasa senang akan proses kegiatan belajar. Yang keempat, siswa mampu bersaing tingkat sederajatnya. Dan yang terakhir, harapan orang tua, kepala sekolah, masyarakat tercapai akan lahirnya generasi berpendidikan. Selanjutnya akan dijawab oleh Rini. Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Dea. Di sini saya lebih ke karakteristik dari prinsip efektivitas belajar siswa, yang tentunya kita ketahui bahwa karakteristik kurikulum yang baik itu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan zamannya. Kurikulum yang sangat penting karena dapat membangun kompetensi dan karakteristik siswa. Namun, kurikulum yang baik haruslah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, dan tidak hanya memenuhi kebutuhan siswa saja. Dalam hal ini, kurikulum adalah hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan siswa agar dapat membangun kompetensi karakteristik yang sesuai. Nah, identifikasi bahwa siswa itu belajar dengan efektif, yaitu kita dapat mampu menjalankan segala peraturan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru, kemudian siswa secara mandiri mampu menjalankan tugasnya sebagai siswa, dan yang kemudian yaitu siswa bisa memperoleh prestasi yang baik di bidang siswa yang ditekuni,
yang berkaitan dengan minat dan bakatnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri Saudari Siti tadi, salah satu contoh yang kami ambil yaitu SMP di Darul Quran Aceh. Di situ setelah kita perhatikan pembelajaran yang terlaksana tersebut pada kurikulum 2013 berjalan dengan efektif dilihat dari prestasi dari hasil belajar peserta didik yang mampu bersaing dengan peserta didik dari sekolah umum. Sekian dari tambahan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Kak Dea, apakah sudah dapat dimengerti atau bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Sangat baik untuk jawabannya. Saya menerima. Terima kasih. Mungkin itu aja. Saya kembalikan lagi Terima ke kasih. moderator. Alhamdulillah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Widya, kepada teman kami persilakan untuk menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Widya, yaitu sebagai guru bagaimana cara agar kita dapat melihat efektivitas belajar peserta didik. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ada kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajaran ini ada seberapa besar kadar informasi yang disajikan sehingga siswa dapat mudah mendapat mempelajarinya atau tingkat kesalahannya semakin kecil. Semakin kecil tingkat kesalahan yang dilakukan, maka semakin efektif pembelajaran. Nah, penentuan tingkat efektivitas pembelajaran tergantung dengan pencapaian penguasaan tujuan pengajaran tertentu. Biasanya dilakukan atau disebut dengan ketuntasan belajar. Nah, kita dapat melihat bahwa ketuntasan belajar ini yaitu setelah akhir bab yang kita ajarkan terhadap peserta didik itu, kita uji dengan ujian harian atau ujian akhir bab. Nah, kita uji ketika anak itu mampu menjawab, maka pembelajaran itu akan efektif. Nah, kemudian ada lagi kesesuaian tingkat pembelajaran, yaitu sejauh mana guru memastikan tingkat kesiapan siswa dalam menerima materi baru. Jika materi di bab pertama sudah jelas dan hasil dari ujian tersebut sudah bagus, berarti kita menganggap bahwa siswa itu sudah mampu menyelesaikannya. Baru selanjutnya kita akan melanjutkan ke topik yang kedua. Nah, di sini juga dapat kita lihat dari lomba-lomba yang diadakan di sekolah luar. Contohnya seperti di cerdas cermat. Nah, kalau misalnya siswa tersebut mampu bersaing dengan sekolah lain, berarti dia sudah mampu menerapkan semua pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Saudara Siroh. Baik, kepada teman kami Syuroh, mungkin ada yang perlu ditambahkan? Baik, saya akan menambah jawaban dari pertanyaan Kak Widya, bagaimana cara melihat efektivitas belajar peserta didik. Yang mana tadi kepada Saudara Saifi telah menjelaskan bahwasanya dapat dilihat dari kualitas pembelajaran, kemudian kesulitan tingkat pembelajaran. Selanjutnya saya akan menambah jawaban, yaitu bagaimana cara kita melihat efektivitas belajar peserta didik itu bisa dilihat dari intensif. Nah, intensif itu merupakan seberapa besar usaha guru untuk memotivasi siswa untuk menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas dan mempelajari materi yang diberikan. Nah, semakin besar motivasi yang diberikan, maka semakin besar pula keaktifan siswa dalam belajar. Kemudian adanya waktu. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran akan efektif apabila siswa dapat menyelesaikan pelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan berdasarkan pernyataan dari Matwaling tahun 2015 mengemukakan bahwa efektivitas pembelajaran ditandai dengan keaktifan siswa dalam pembelajarannya, khususnya dalam pengorganisasian dan penemuan informasi. Oleh karena itu, semakin aktif siswa dalam pembelajaran, maka semakin aktif pula pembelajaran yang dilaksanakan. Sekian dari saya. Apakah Saudara Widya
bisa menerima atau masih ada yang kurang? Baik, cukup dapat diterima dengan baik. Makasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan Terima yang telah kasih. memberikan partisipasinya untuk bertanya kepada kelompok kami. Mungkin masih ada teman-teman seperjuangan yang penasaran tentang kelompok kami. Kami dengan luangkan waktu, kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, saya ingin bertanya apakah masih bisa? Boleh, tentunya bisa, Kak. Silakan, Kak. Baiklah, perkenalkan nama saya Dita Indah. Saya dari kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana prinsip pengembangan kurikulum berhubungan dengan pengembangan keterampilan abad 21. Mengapa keterampilan ini begitu penting untuk siswa masa kini? Kurang lebih itu saja pertanyaan saya. Apakah perlu diulang kembali? Baik, Kak. Itu sudah sangat jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Sama. Kemudian kepada teman kami persilakan untuk menjawabnya. Baik, untuk pertanyaan Kak Dita akan saya jawab, di mana pertanyaannya itu bagaimana prinsip pengembangan kurikulum berhubungan dengan pengembangan keterampilan abad 21 dan mengapa keterampilan itu begitu penting untuk siswa masa kini. Yaitu kemajuan dan tuntutan abad 21 menghendaki pendidikan melakukan penyesuaian di segala aspek, termasuk terhadap kurikulum. Salah satu tuntutan pengembangan yaitu mengubah pendekatan pembelajaran menjadi berpusat kepada peserta didik. Dari pembelajaran yang sebelumnya berpusat kepada guru. Hal tersebut sesuai dengan kecakapan berpikir dan belajar yang harus dimiliki peserta didik. Sebagai tuntutan dunia masa depan, keterampilan ini begitu penting untuk siswa masa depan untuk berpikir global, di mana peserta didik mampu mengungkapkan keluasan informasi yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk mengarahkan peserta didik tersebut menjadi warga negara yang produktif dan menjadi insan yang mempunyai kepedulian sosial terhadap orang lain di sekitarnya dan mampu bekerja sama serta saling ketergantungan secara harmonis. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kami Rania. Oleh karena itu, mungkin jawabannya perlu juga saya tambah atau sedikit menambahkan jawaban dari teman saya. Perlu kita ketahui bahwa dari pertanyaan saudara tadi, bagaimana prinsip perkembangan kurikulum dengan perkembangan keterampilan di abad 21. Nah, sudah kita ketahui bahwa ada 4 yang menjadi komponen yang harus dibenahi untuk atau keterampilan abad 21 peserta didik. Yang pertama perlu kita ketahui yaitu critical thinking atau problem solving. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua atau keterampilan yang kedua yaitu kreatif dan inovatif. Kemudian yang selanjutnya adalah communication, dan yang terakhir adalah yang keempat adalah collaboration. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa critical thinking ini peserta didik berusaha untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit atau memahami interkoneksi antar sistem. Nah, selanjutnya peserta didik juga menggunakan kemampuan yang dimilikinya dan berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya itu dengan mandiri. Nah, seterusnya, peserta didik juga memiliki kemampuan untuk menyusun dan mengungkapkan serta menganalisa dan menyelesaikannya masalah sendiri. Nah, kemudian keterampilan yang selanjutnya yaitu
kreatif dan innovation. Di mana di sini peserta didik harus memiliki kemampuan mengembangkan serta melaksanakan bahkan menyampaikan gagasannya itu kepada orang lain serta bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif yang berbeda. Kemudian komponen yang ketiga yaitu communication. Di sini peserta didik dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan lisan. Seterusnya peserta didik juga diberikan kesempatan untuk menggunakan kemampuannya untuk mengutarakan ide-idenya itu, baik itu pada saat berdiskusi maupun dalam menyelesaikan masalahnya. Artinya dia itu harus berkomunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu collaboration. Di sini pada komponen ini peserta didik menunjukkan kemampuan dalam kerjasama. Dan dia dituntut juga bisa untuk memimpin, baik itu antar kelompok kecil maupun kelompok besar. Kemudian peserta didik dalam collaboration ini juga diwajibkan bisa bertanggung jawab baik itu kepada dirinya sendiri, tugas-tugasnya sendiri, dan bahkan kepada orang banyak seperti kelompok-kelompok besar. Nah, terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya dan kami telah menjawab. Apakah teman kami sudah dapat memahami? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4 atas jawabannya serta tambahan yang telah diberikan tadi. Saya juga sudah merasa paham dan puas akan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya dan segala teman-teman peserta kuliah malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat kita terima dengan baik. Dan di mana ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebelumnya. Dan kami tutup dengan doa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok